Halo guys, selamat datang kembali. Ngopi lur, ngopi. Wong urip ki perlu ngopi kanggo ngulat inspirasi. Nginum kopi, pikiran buyar dadi piar, pikiran bundet dadi ora mumet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Maskan alur cerita filmnya. Kali ini tentunya kita akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Fast and Furious dan sekarang kita masuk yang ke-7. Namun sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopay dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk. Di awal film, diperlihatkan Owen Shaw yang terbaring di atas ranjang rumah sakit dengan wajah dan tubuh penuh luka bakar. Kakaknya yang bernama Dickard Shaw datang menjenguknya. Rumah sakit yang dijaga oleh pasukan keamanan ini telah luluh lantah akibat aksinya. Take care of my brother. Berpindah ke Dom dan Letty. Dia membawanya ke sebuah arena balapan yang dipenuhi ladies dolar kuning dan berharap Letty dapat mengingat kembali semuanya. Letty mengikuti petunjuk Dom agar dia menang dalam sebuah balapan. Sementara itu, Connor lebih sibuk menjadi ayah yang baik dengan mengantarkan anaknya bersekolah. Yeah, we made it. I just gotta find that door button. All right, yeah, buddy. Appreciate it, thank you. Letty kemudian datang ke tempat dia dimakamkan. Dom datang dengan membawa palu gada untuk menghancurkan nisannya, namun Letty mencegahnya karena dia butuh waktu untuk mengingat semua ini. Malam hari, Hobbs masih berada di kantornya. Saat itu, dia mengantarkan surat rekomendasi yang diminta Elena. Thanks, Hobbs. Thanks for everything. Saat dia masuk kembali, Dickard sudah berada di mejanya. Agent Hobbs, right? That's right. Dia mencari tim yang membuat adiknya buruk rupa. Hobbs mendapatkan pistolnya kembali dibantu Elena yang tiba-tiba muncul. Namun Dickard melemparkan sebuah bom daya ledak tinggi. Di layar monitor ditampilkan Han yang berada di Tokyo. Kembali ke Connor dan Mia yang mendapat kiriman paket dari Tokyo. Mom, you have a package out here from Tokyo. Kepada kakaknya, Mia mengatakan dia kini sedang hamil lagi. Dom mendapat telepon dari Dickard yang baru saja menghabisi Han. Dan tiba-tiba... Get down! Dom datang ke rumah sakit menemui Hobbs yang terluka. You risk life and limb to save the free world, and what do they give? No, it's got its perks.
Sponge bass ain't that. Dan dari berkas yang diberikan oleh Hobbs terungkap, Deckard Shaw adalah pembunuh untuk pasukan khusus Inggris. Pemerintah telah mengirim 20 pasukan khusus untuk kembali memburunya 6 tahun lalu. Dan kini dia akan melakukan aksi balas dendam kepada mereka. You do whatever it is you gotta do. Don't miss. Connor mengamankan Mia dan anaknya di Monte Cristi, Republik Dominika dengan penjagaan yang sangat ketat. Said he knew Han. He never talked about it much. Dom bertemu dengan Sam Boswell. Dia memberikan kalung dan foto Giselle. Jenazah Han dibawa pulang untuk dimakamkan dan dihadiri oleh Dom dan timnya. Di lokasi pemakaman itu, Dom melihat sebuah mobil yang mencurigakan. Dia pun langsung mengejarnya. Sesampainya di sebuah lokasi yang sepi, mereka bahkan melakukan aksi adu bagong. Never should have messed with a man's family. Saat Dom hanya mengeluarkan kunci Inggris, Deckard mengeluarkan senjatanya. Pasukan ini dipimpin oleh Frank Petty dan dia mengajak Dom ke markas pasukan khusus di California. Would you like one? More of a Corona man myself. Dan faktanya, Deckard dulu adalah anggota pasukannya. Lalu Frank menjelaskan seorang pimpinan teroris yang bernama Mose Jakande. Dia telah menculik seorang hacker bernama Ramsey. Say hello to God's eye. Kemampuannya dapat meretas apapun di jaringan digital, termasuk telepon, ATM, dan komputer untuk digunakan sebagai alat kejahatan. And that's why I need you. Why do I need you? You got one friend on the ground, another one in the hospital. Like it or not, you live in that world now too. Frank meminta bantuan Dom dan timnya untuk menangkap Mose dan hackernya. Dan imbalannya dia akan dengan mudah mendapatkan Deckard. Which is why I've taken the liberty of gathering your team. Dom dan timnya kemudian melakukan strategi dan perencanaan untuk menangkap Ramsey yang berada di daerah pegunungan dan dijaga ketat oleh kelompok teroris Mose. Mobil dan peralatan tempur telah disediakan di markas pasukan khusus ini. Untuk menuju pegunungan itu, mereka memilih jalan instan dengan menerjunkan mobil mereka dari atas pesawat. This time it ain't just about being fast. Hey, Roman, you freaking out, ain't you? No. Yeah, you are. Oh, yeah, here we go. Game time. Roman, you need some fresh air? Because you about to get a whole lot of it. Roman yang koplak memilih tetap di atas pesawat hingga TJ memaksanya turun dengan remote-nya. Setelah dalam ketinggian tertentu, parasut pun mereka buka. Tim berhasil mendarat kecuali si Roman yang masih bergelantungan. This is not the plan! Mereka berada di wilayah pegunungan Kaukasus, Azerbaijan. Alright, you got one chance to hit him here, Dom. Sebuah konvoi mobil berikut sebuah bis mereka temukan di wilayah itu. Situasi kembali tegang setelah mereka langsung melancarkan serangan. Oh, shit! Untungnya mobil yang digunakan si TJ menggunakan bodi dan kaca anti peluru.
Tim lain pun berlindung di belakangnya. Tak sampai di situ, bis tersebut mengeluarkan persenjataan kembali di sampingnya dan kali ini mereka menembakkan anti-tank. Giliran Dom dan Letty yang melakukan aksinya untuk membuka paksa pintu bis tersebut. You're up. Kemudian Connor melompat dan melumpuhkan pasukan mereka. Dia membuka sel dan menemukan seorang gadis yang disebut Ramsey. Dan Ramsey disuruh untuk melompat ke atas mobil. Tanpa diduga, Deckard dan timnya hadir dalam pesta ini untuk memeriahkan pertempuran. Saat Connor akan melompat, musuh kembali menahannya hingga mereka kembali terlibat duel. Dom yang membawa Ramsey dikejar oleh Deckard menuruni pegunungan dan hutan lebat yang sangat curam hingga mendekati jurang. Connor terjebak dalam bis yang hampir meluncur jatuh ke dalam jurang. Dia pun berhasil selamat saat Letty datang tepat waktu. Sementara itu, Dom terjebak di antara puluhan pasukan yang dipimpin oleh Mose. Have to say, I am impressed. Toretto ain't no deer. Come on, Dominic. Di sisi lain, Deckard sudah membidiknya juga. Tadi duga, Dom melakukan aksi gila untuk menerjunkan mobilnya ke bawah jurang. Interesting. 3. Sesampainya di bawah, dia dijemput Connor, Letty, dan TJ. Ketika Ramsey sadar, dia mengatakan alat yang dia buat untuk meretas telah dikirim ke temannya di Abu Dhabi. Dom dan timnya tidak mau membuang waktu, mereka pun langsung terbang ke Timur Tengah. Di pantai yang penuh dengan ladies onta ini, Ramsey bertemu dengan temannya yaitu Safar. Dia menanyakan alat pengendali kecepatan yang dia titipkan karena di dalamnya berisi data penting. Ternyata Safar telah menjualnya kepada seorang miliarder Pangeran Yordania. Dengan alat tersebut, mobilnya bisa melesat hingga 390 km per jam. Mereka datang ke rumah Pangeran Yordania ini dan membagi tugas untuk mendapatkan alat itu kembali. TJ dibantu Ramsey meretas sistem keamanan mereka, dan Letty masuk ke kamar pribadinya si Pangeran untuk menghubungkan sebuah kabel. Sedangkan Connor dan Dom akan mencari mobilnya. Roman mengalihkan perhatian pengunjung dan petugas keamanan. It's your birthday, right? Are you Jasmine? Listen,
Excuse me 1 second. No. Birthday, my dear. Happy birthday. Dom dan Connor berhasil menemukan mobil mewahnya. Mereka pun langsung mencari alat itu. Sialnya, aksi mereka mulai terbongkar. Letty harus berhadapan dengan pasukan keamanan mereka. This is a party, baby. Sedangkan Dom dan Connor terjebak di ruangan baja tersebut. Duel antara dua gadis ini berlangsung sangat seru. Hingga mereka berdua terjatuh. Karena alat itu belum mereka temukan, tidak ada pilihan lain. Dom membawa langsung mobilnya. Pesta pun semakin meriah dengan kehadiran kembali Deacon. Bahkan dia menerbangkan mobilnya hingga ke gedung kedua. Karena remnya blong, mobil kembali terbang dan mendarat di gedung ketiga. Seketika mereka berdua melompat dari mobil tersebut. Tim pun kembali berkumpul di bengkel Safar. Tak lama, Frank pun datang. Connor menyerahkan alat yang disebut mata Tuhan kepadanya. Namun Frank langsung meminta Ramsey untuk menggunakannya meretas keberadaan Shaw. Terlacak, Shaw berada di sebuah pabrik. Mereka langsung mengerahkan pasukan khusus menuju lokasi keberadaan Shaw. Here we go. Weapons hot. Di pabrik ini, ternyata Shaw sedang duduk santuy menikmati makan malamnya. Dan tiba-tiba terjadilah ledakan. Ternyata Shaw bersekutu dengan teroris Mose. Pasukannya balik menyergap Dom dan timnya si Frank. Dengan kacamata canggihnya, Frank memberikan perlawanan. Hingga dia pun tertembak. Dom kemudian menyeretnya keluar dibantu oleh Connor. Namun sayang, alat mata Tuhan itu tidak berhasil mereka bawa kembali. Dalam perjalanan, rupanya Frank menggunakan rompi anti peluru. Hanya luka tembak di bagian samping perutnya. Frank dijemput oleh helikopter penyelamat, sedangkan Dom dan Connor kembali mempersiapkan perang yang sesungguhnya. Dia dan timnya akan mengundang Shaw dan pasukan Mose untuk berperang di kota yang dimana mereka dibesarkan. Connor menelepon Mia jika sesuatu terjadi kepadanya, dan Mia akhirnya mengatakan dia telah hamil lagi yang membuat Connor bahagia. Dom ingin menggunakan kembali mobil antiknya. Mose menggunakan sebuah helikopter tempur dan mata Tuhannya melacak keberadaan Dom dan timnya untuk membawa kembali Ramsey. Mereka pun berpencar untuk mengalihkan perhatian Mose. Dengan kemampuan hackernya, Ramsey berusaha meretas sistem di helikopter dan demi mencegahnya sebuah predator dikirim untuk menghabisi Ramsey. Dan untuk menghindari serangan predator itu, Connor melakukan aksi dengan bersembunyi di bawah truk kontainer.
Sementara itu, Xiao dan Dom terlibat aksi kejar-kejaran. Roket ditembakkan untuk menghentikan Connor. Sedangkan Connor melompat keluar dari mobilnya. Dom dan Xiao akan melakukan adu bagong kembali, namun kali ini Dom mengangkat mobilnya. Sebuah menara satelit dihancurkan oleh helikopter Mose. Toretto. Hobbs yang berada di rumah sakit tidak bisa tinggal diam. Dom dan Xiao terlibat duel yang sengit. Dan Ramsey berusaha kembali untuk meretas sistem musuh. Predator yang dikirim untuk menghentikan mereka telah menghancurkan mobil-mobil polisi. Mereka pun berhasil melompat saat serangan kembali datang. Letty langsung membawa Ramsey. Di sebuah gedung, Connor berhadapan kembali dengan anak buah Mose. Serangan predator itu terus terjadi dan hampir menewaskan Letty dan Ramsey. Untungnya, Hobbs datang tepat waktu dan menabrak predator itu dengan mobil ambulan yang dia bawa. No way. Did you bring the cavalry? Woman, I am the cavalry. Connor berhasil naik ke tiang pemancar dan kini Ramsey menguasai kembali mata Tuhannya. We lost the god's eye. What? Saat Dom dan Xiao masih terlibat duel, Mose melancarkan serangan yang justru membuat Xiao dapat dikalahkan oleh Dom. Ketika Dom kembali akan ditembak, sedangkan Dom kembali ke mobilnya membawa beberapa granat milik Xiao dan memacu mobilnya agar terbang dan menyelipkan sekantong granat. Tim segera menyelamatkan Dom, namun dia masih tidak bernafas, hingga Letty mendapatkan semua ingatannya kembali, bahwa mereka telah menikah. Dom pun kembali sadar. Dan Xiao dimasukkan ke dalam penjara dengan keamanan tingkat tinggi. So I suggest you get to digging, boy. Di akhir cerita, Dom dengan keluarga dan timnya dapat berlibur kembali. Just open your eyes, man.
where he's always belonged. It's never goodbye. Dan film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Fast and Furious yang ke-7 ini? Film Fast and Furious yang ke-6 memberi arti lebih bagi kita di Indonesia lantaran ada aktor Joe Taslim ikut main dan punya peran penting di dalam film. Namun yang membuat film ke-7 kemudian lebih dari sekedar film adalah kematian tragis salah satu bintangnya. Yap betul, Paul Walker pada November 2013 ketika filmnya belum rampung dibuat. Dari sini, filmnya tidak lagi sekedar film. Datang ke bioskop menonton Fast and Furious yang ke-7 adalah sebuah acara yang diistilahkan dalam bahasa Inggris sebagai memorial service. Untuk mengenang kepergian orang yang kita cintai sambil merayakan kenangan manis kita saat bersamanya. Itu sebabnya Fast and Furious yang ke-7 adalah sebuah film anti kritik. Menonton filmnya di bioskop seperti menziarahi makam Paul Walker. Seorang pengulas film tidak punya cukup kekuatan mencegah orang berziarah. Seperti halnya saya, tidak ada orang yang dapat mencegah saya untuk meminum kopi. Ucil funky. Aduh, nikmat urip ya Allah.